survei-survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar, agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi boleh nanti boleh WA sama saya. Boleh. Seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai Mohon maaf, Mbak. Pertanyaannya apa ya? Ya, sebentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, saudara-saudaraku. Ada pertanyaan menarik dari seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yusuf Hamka, teman-teman, yang disampaikan kepada Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kalau saya lihat, mahasiswi ini dengan sangat semangat menanyakan tentang asing, tetapi tidak melihat data. Dan ini pun dijawab dengan sekakmat oleh Ganjar Pranowo. Kita lihat sama-sama, teman-teman. Nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, juga anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Amin, yang Bapak amin. harapkan. Tetapi jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei-survei dan lain-lain hal. Membahayakan gimana? Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini? Calon orator ini. Seperti survei-survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar, agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi Boleh harus nanti disampaikan. boleh WA sama saya. Boleh, kalau misalnya boleh. Semangat. Follow IG Ya. saya. Nah, berdasarkan survei-survei yang hadir, yang ada pada saat ini, banyak sekali survei yang akan disampaikan. Tapi yang pertama, kemampuan siswa sebentar, mohon maaf, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir hots itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO lagi, kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, 0,1%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai. Kebetulan saya dari Sumatera Barat ya. Sudah seperti yang Bapak canangkan, bahwasanya. Mohon maaf, Mbak. Pertanyaannya apa ya? Ya, sebentar. Muter-muter aja. Ini Iya. nyambung Iya. supaya pertanyaannya itu hadir gitu. Kelamaan. Jadi seperti Dragging ini. kalau kelamaan. Iya, seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh atau asing itu. Semua tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional atau misalnya dibangun oleh. Boleh langsung bertanya? Boleh, sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional. Semangat. Dan juga Muter-muter. memang, dan juga hal tersebut ya sebentar. Nah, pertanyaan dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya tentunya pasti sudah. Mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa? Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap Bapak termasuk dari siklus ini atau termasuk dari siklus ini atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Saya maafkan, 4 nggak menit. apa-apa kok. Ini biasa Basa-basi, saja. 1 menit nanya. Iya. Sorry Pak, Iya. gak lagi gue kasih ke penonton ya, awas lu semua minta mikrofon. Mahasiswa Sekalian semakin nanya udah lucu. kayak briefing kampanye dia. Gagasan, ya pertanyaan. Pak boleh dijawab dalam waktu 10 detik.
Hah? 10 Ada detik. dua hal. Yang Bercanda. pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Putarnya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki oleh Ninik Mama. Setahu saya. Orang asli sana ya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Duduk nggak apa-apa Mbak, biar agak tenang sedikit. Ambil nafas. Oke, kalau ada Buang. air boleh diberikan. Guru kasih air. Boleh Saya- dikasih saya air biar sangat nggak senang. haus katanya. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya? Ada dong. Data Apakah yang penting. selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu, kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan ya. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak, setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu sara? Setuju? Setuju nggak? Anda tidak mengatakan iya. Setuju nggak? Setuju? Nanti dulu, jawab dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, begini, teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa, para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Baik, kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. Pertanyaannya itu bulat, bukan pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu mudah ya. Apakah asing-asing, apakah Indonesia ini masih dikuasai asing-asing di daerah saya kayak gitu kan pertanyaan lebih mudah. Ya muter mahasiswa, mahasiswi ya. muter sampai bingung yang dengerin. Data, yang penting data. Jadi mahasiswi tersebut tidak ada data gitu loh. Yang jelas Pak Ganjar ada data untuk daerah Sumbar, karena ya sesama gubernur pasti mengetahui ya data masing-masing, insya Allah ya. Betul. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam Nusantara. Tuh lihat tuh Pak Ganjar, 70% pasca debat di UGM kemarin. Nah tentu kita sebagai masyarakat pemilih, kita wajib untuk melihat, membaca, dan meneliti dari rekam jejak para kandidat capres. Semoga selalu sehat Pak Ganjar Pranowo. Ya, amin, amin. Masyarakat Indonesia mendoakanmu. Semoga dipermudah dalam menuju kursi presiden sebagai pengabdi rakyat. Pak Ganjar Pranowo rekam jejaknya jelas. Ya, 2 kali DPR RI, 2 kali gubernur. 2 kali gubernur Jawa Tengah, energik, suka maraton, tentu sehat dong. Dan kami sebagai masyarakat yakin bahwa bila belusukan ke bawah masih sangat kuat untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Masih strong. Dan satu-satunya calon presiden yang berkomitmen untuk meneruskan kemajuan, untuk meneruskan tongkat kepemimpinan Insinyur Joko Widodo dalam memajukan Indonesia Raya yang kita cintai ini. Begitupun dengan rekam jejak beliau. Nggak perlu kita ragukan lagi siapa Ganjar Pranowo, bagaimana desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Bisa kita lihat langsung kemajuan-kemajuannya. Dan terlebih, beliau orang yang tidak pandai beretorika, tapi pandai bekerja
dan dicintai rakyat. Turun ke bawah, bertemu langsung dengan rakyat, tidak punya jarak dengan rakyat, dan dia tahu persis baunya keringat rakyat. Itulah Ganjar Pranowo. Kami sebagai masyarakat selalu mendoakan Bapak Ganjar semoga selalu sehat. Amin, Dan amin. terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi kalau kita lihat dan kita nilai, mungkin kita sudah punya pemikiran dan pilihan masing-masing di hati. Saya rasa Ganjar Pranowo adalah pilihan tepat dan pilihan terbaik untuk kita semua. Dan apapun penyampaian dan pemaparan beliau sudah sangat mudah kita mengerti. Mencerna. Bukan seperti yang lainnya. Seperti agak sulit kita mencerna. Di dalam penyampaiannya pun mutar-mutar. Ditanya tentang perubahan, yang dijawab keadilan. Ditanya tentang perubahan, yang dijawab tol. Jalan tol. Tanah digusur. Nah, tambah bingung kita. Begitupun dengan kecepatan. Saya yakin Ganjar Pranowo jauh lebih cepat untuk memajukan Indonesia. Dan teruslah belusukan, Pak. Jangan pernah ada rasa lelah. Karena saya yakin kemampuanmu dalam belusukan mungkin seimbang dengan kemampuan Bapak Presiden Joko Widodo. Karena rakyat yang dikunjungi dalam rangka belusukan jauh kami mengartikan sebagai rakyat kami dimanusiakan. Kami bisa curhat, kami bisa lapor langsung. Dengan demikian rasa tidak berjarak itulah yang menjadi keinginan kami dengan pemimpin kami. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya pandai beretorika, ngomong ngalor ngidul, banyak janji. BBM gratis, ibu hamil dapat bantuan, anak-anak dikasih susu dan makanan, nanti dikasih daging, dikasih beras, dikasih makanan ringan seperti biskuit. Nggak butuh rakyat. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah yang benar-benar mengabdi kepada rakyat sebagai wakil rakyat. Itu yang sangat kami butuhkan sebagai rakyat. Dan kami tidak ingin pemimpin yang ingin berkuasa ataupun janji kesana kemari. Sudah nggak zaman lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh calon presidenku tanpa mengeluarkan door prize, tanpa mengeluarkan undian, masyarakat warga NU datang berbondong-bondong. Senggol dong. Senggol dong. Jangan nanti pakai pancingan hadiah umroh, hadiah mobil, hadiah motor, ternyata hadiah umrohnya diganti dengan hadiah TV sama dispenser. Senggol dong. Senggol. Aduh, hadiah anak-anak jadi TV. Asuh. Res. Mereka datang itu karena undian, dan mereka yang datang ke Pak Ganjar Pranowo tidak ada undian, tidak ada doorstep, karena hati. Salam Maras, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau presidennya Pak Anies, ya ini tergantung kalian lah. Silahkan pilih. Itu tergantung kalian, hati nuraninya, pilihannya jatuh kemana. Ini sepengetahuan saya, menurut saya, kalau kita memilih Anies, Anies adalah seorang pendidik, basicnya pendidik. Untuk berbicara, wah luar biasa.
berretorika luar biasa Pak Anies. Dalam memimpin birokrasi, Pak Anies hanya 5 tahun. Ya, sebelumnya sepenuhnya di jalur pendidikan seperti Menteri Pendidikan, kemudian ada dosen rektor pendidikan. Kemudian Pak Prabowo, kita tahu teman-teman, Pak Prabowo sudah, mohon maaf, sudah sedikit berumur. Jalannya mohon maaf kemarin di UGM juga kayak gitu. Saya yakin ketika Pak Prabowo menjadi seorang presiden, maka cara-cara belusukan mungkin saya pikir juga akan sedikit berkurang ya Pak Prabowo. Karena dilihat dari fisik, ya fisiknya mungkin agak berbeda dengan kandidat dua capres yang lainnya. Kemudian Pak Ganjar Pranowo, nah inilah yang paling ideal. Fisiknya masih kuat, panjang dalam urusan memimpin birokrasi, 2 kali DPR, kemudian 2 kali gubernur. Jadi panjang pengalamannya dari Pak Ganjar Pranowo ini, panjang. Jadi untuk mengetahui masalah-masalah rakyat itu jauh lebih banyak. Silakan nilai sendiri, silakan. Walaupun sebenarnya nggak ada kepemimpinan yang sempurna, nggak ada yang berhasil sempurna 100%. Ya, kita pikir bahwa Ganjar Pranowo nanti ketika diberi kekuasaan yang lebih, maka kekuasaan juga akan lebih. Ya, lebih daripada ketika di Jawa Tengah, di mana kekuasaannya tidak meliputi seluruh Indonesia, tetapi ketika menjadi presiden kekuasaannya akan lebih. Jadi bisa melaksanakan semua hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di Jawa Tengah karena kekuasaannya yang terbatas. Baik, terima kasih teman-teman. Salam cerdas, salam waras. Silahkan tentukan pilihan kalian. Satu pilihan menentukan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.